Bali, pulau yang berhasil memikat banyak jiwa dan membuatnya terkagum akan keindahan alam yang tidak akan habis dijelajahi dan diselami. Seakan tidak cukup dengan keindahannya, Bali masih menyimpan jutaan budaya yang kaya akan makna. Budaya serta tradisi yang masih melekat di masyarakat, bahkan tak lekang di zaman modern, menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk segera mengunjungi Bali. Seperti yang kita ketahui, Bali kaya akan kerajinan tangan mulai dari ornamen, pernak-pernik, aksesoris hingga fashion. Salah satu kerajinan tangan yang telah banyak dikenal di Indonesia maupun mancanegara adalah tenun endak Bali. Nama endak sendiri diambil dari kata gendekan atau ngendek yang maknanya diam atau tetap atau tidak berubah warnanya. Kalau menurut saya ndak Bali itu pastinya dari kata, kalau saya berbicara dari ndak dulu ya, ndak itu berasal dari kata ngendak. Ngendak itu mengikat itu memang prosesnya adalah proses kesabaran bagi seseorang. Kalau menurut saya nih ya, bukan sesuai dengan filosofi yang ada. Sesuai saya juga merintis suatu usaha itu, semua hal itu memerlukan proses. Jadi ndak tersebut dari awal benang menjadi suatu kain itu tersebut memerlukan suatu proses dan perlu suatu kesabaran. Kalau saya sih begitu mengartikan suatu ndak itu. Kain endak mulai dikembangkan pada pertengahan abad ke-16, tepatnya pada masa pemerintahan Raja Dalam Hoturenggong di Gel-Gel Klungkung. Saat itu, kain ini hanya dipakai oleh para bangsawan. Pada masa setelah kemerdekaan, kain tenun ini berkembang pesat di daerah Klungkung dan sekitarnya, salah satunya di Desa Sulang. Kerajinan tenun endak mulai berkembang di Desa Sulang sejak tahun 1975 dan berkembang semakin pesat pada 1985 hingga sekarang. Ya, kalau ndak tersebut, kalau menurut pengamatan saya secara pribadi ini, kalau ndak perbedaan dari ndak dari Bali, khususnya di Kabupaten Klungkung, Karangasem, Buleleng, Singaraja, di mana lagi ada di Tabanan pun, memang ciri khasnya dari desain, biasanya desain tertentu. Tapi saya lihat antara yang di Bali itu hampir sama semua, tanpa menghilangkan unsur pembuatan desain dari unsur geometri, unsur flora atau pepatran juga kan, fauna, dan juga cerita kehidupan masyarakat sehari-hari, dan juga khayalan biasanya. Tidak terlepas dari itu semua. Tenun endak Bali memiliki keunikan, baik dari segi corak, motif, maupun warna yang digunakan. Setiap motif dalam kain endak merupakan simbol yang syarat makna. Motif tertentu hanya boleh digunakan oleh raja atau bangsawan. Selain itu, beberapa motif yang dianggap sakral hanya boleh digunakan dalam acara keagamaan saja, seperti motif patra dan encak saji. Motif-motif ini menjadi simbol rasa hormat kepada Sang Pencipta, sedangkan motif-motif yang bersumber dari alam, seperti flora dan fauna, biasanya digunakan dalam kegiatan sosial maupun aktivitas sehari-hari. Ada pula motif yang bersumber dari tokoh pewayangan Bali.
macam-macam, bisa apapun bisa jadi motif endek gitu. Tapi memang motif di kain endek itu berbeda dengan di kain batik. Kalau di kain endek itu dia tidak bisa motifnya full bersih kayak seperti line-line yang sesungguhnya. Misalnya bunga ya tidak bisa kayak bunga karena dia ada serat-seratnya itu. Gitu. Tapi menarik sih karena warnanya juga bagus-bagus. Kain tenun endek Bali biasanya digunakan sebagai pakaian, simbol persaudaraan, dan juga cindera mata. Dalam kehidupan sehari-hari, kain endek memiliki berbagai fungsi, yaitu endek digunakan sebagai pakaian sakral dalam kegiatan upacara besar dan sembahyang di pura. Selain itu juga, endek digunakan untuk seragam sekolah dan seragam kantor. Di zaman yang semakin modern, kain endek pun mengikuti dinamikanya. Telah banyak inovasi endek yang dikembangkan antara lain tas, kipas, pernak-pernik dekorasi, dan masker. Sebagai orang Bali yang lama saya merantau di Jakarta dulu, mungkin itu membuat kecintaan saya kepada Bali itu lebih daripada orang yang tinggal di Bali sendiri ya gitu. Jadi dulu saya di Jakarta lama, dari kecil, dari umur 3 tahun, kemudian saya baru balik tahun 2000. Jadi dulu saya sudah punya keinginan bahwa kalau saya menjadi desainer di Bali, saya harus mengolah yang utama itu kain tradisional Bali yang bisa diolah, yang dan boleh diolah. Memang saya banyak mengolah endek, songket, dan toleng Bali. Gitu. Agak susah perawatannya, mungkin itu dulu agak kurang populer ya, endek di Bali, dan juga dianggapnya dulu kan kain endek itu untuk orang lebih tua ya gitu ya, terlalu formal. Nah sekarang dengan berkembangnya zaman ya lebih populer ya sekarang karena digunakan di berbagai acara gitu. Melihat fungsinya yang berkembang mengikuti zaman, tenun endek Bali baru-baru ini digunakan sebagai dress code dan cindera mata kepada delegasi pada pertemuan G20 di Bali. Indonesia memilih tenun endek Bali sebagai cindera mata di gelaran KTT G20 Bali. Kain tenun endek Bali dengan motif ikat catri kelungkung merupakan kain tenun khas Bali yang pada pola tenunnya tertuang keindahan alam, flora dan fauna Bali, serta penuh dengan nilai seni dan filosofi yang kaya warna dan simbolis. Kain tenun ini sepenuhnya dikerjakan menggunakan tangan oleh para penenun di desa Gel-Gel. Tepatnya berada di Klungkung, Bali, menggunakan alat tenun tradisional, sehingga tiap corak yang tercipta memiliki ciri khas yang unik dan tidak ada yang sama satu dengan yang lainnya. Kain tenun tersebut dibuat dengan teknik tenun ikat tanpa meninggalkan keaslian tenun endek Bali itu sendiri. Tenun endek Bali, kerajinan tekstil tradisional yang berasal dari Bali, dapat dilihat sebagai salah satu instrumen diplomasi budaya bagi Indonesia. Diplomasi budaya adalah salah satu cara yang sangat berpengaruh dan signifikan dalam mewujudkan kepentingan suatu negara. Hans Morgenthau, seorang ilmuwan politik Jerman Amerika, berpendapat bahwa diplomasi budaya merujuk pada penggunaan pertukaran, aktivitas, dan keterlibatan akan budaya dan seni untuk membentuk pemahaman, mempromosikan kolaborasi, dan meningkatkan hubungan antara negara atau komunitas dalam skala internasional. Ini merupakan komponen penting dalam diplomasi publik yang terdiri dari serangkaian strategi dan inisiatif yang ditujukan untuk mempengaruhi persepsi, membentuk kepercayaan, dan memperjuangkan kepentingan nasional melalui usaha non-militer.
Dalam studi hubungan internasional, diplomasi budaya dipandang sebagai alat yang penting untuk membentuk dan menjaga hubungan antar negara. Diplomasi ini mengakui peran dari budaya dan seni dalam mempromosikan dialog antar negara, membentuk rasa saling menghormati, dan mendorong kerjasama antar negara. Dengan menekankan kepemilikan nilai, tradisi, dan aspirasi yang sama, diplomasi budaya memiliki tujuan untuk menjembatani perbedaan dan mempromosikan dialog antar budaya. Bagi Indonesia, tenun endak Bali yang mengakar pada budaya dan tradisi Bali dapat menjadi promosi dan bukti preservasi dari identitas budaya. Tenun endak Bali dapat menegaskan akan keunikan dan keragaman budaya Indonesia kepada masyarakat internasional. Promosi tenun endak Bali melalui diplomasi budaya dapat mendorong adanya kolaborasi dari pengrajin dan desainer Indonesia dengan mitra internasionalnya. Dengan kolaborasi ini akan mendorong pemahaman dan apresiasi. Terlebih lagi dengan dipakainya tenun endak Bali pada ajang internasional seperti KTT G20 dapat mendorong visibilitas dan rekognisi tenun endak Bali. Rekognisi ini dapat membantu Indonesia dalam membentuk soft power-nya, yaitu kemampuan sebuah negara untuk mempengaruhi negara lain melalui jalur non-koersif pada masyarakat internasional. Menjadi sebuah kebanggaan bagi Indonesia, khususnya budaya lokal Bali, ketika kain tenun endak Bali digunakan oleh para delegasi pada gala dinner acara KTT G20. Kain tenun yang syarat akan makna itu menjadi ajang promosi dalam mengenalkan tenun ikat catri kelungkung yang merupakan modifikasi dari kain endak Bali ke kancah internasional dan juga sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia memiliki ragam budaya kain dengan ciri khas dan nilai tersendiri. Dalam gala dinner kemarin, terlihat beberapa delegasi menggunakan tenun ikat catri kelungkung dengan warna-warna yang cerah dan menarik, seperti yang digunakan oleh Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, dengan kemeja tenun berwarna fuchsia. Kemudian Perdana Menteri Inggris, Rishi Sunak, tampil mengenakan kemeja tenun dengan warna merah magenta. Disusul oleh Presiden Cina Xi Jinping yang menggunakan tenun berwarna biru dan bermotif bunga. Selanjutnya tak tertinggal Menteri Jepang Fumio Kishida dengan kemeja tenun berwarna hijau toska. Ada juga Perdana Menteri India Narendra Modi yang memakai kain tenun bernuansa ungu. Kain tenun ikat catri kelungkung tidak hanya digunakan oleh para delegasi sebagai busana resmi ketika gala dinner, tetapi kain tenun ikat catri kelungkung Bali juga dijadikan salah satu cenderamata khas dari Indonesia selaku tuan rumah. Pertemuan kepala negara dalam G20 Summit dapat menjadi ajang untuk saling memperkenalkan budaya tradisional masing-masing negara, terutama bagi tuan rumah Indonesia. Dengan digunakannya kain tenun ikat catri kelungkung dalam gala dinner G20 Summit merupakan suatu bentuk diplomasi budaya yang mempromosikan beragamnya budaya di Indonesia. Penggunaan kain tenun ikat catri kelungkung oleh para delegasi dalam G20 merupakan simbol dari kolaborasi antara pengrajin lokal, desainer, dan pihak lainnya yang terlibat dalam proses ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa pentingnya dilakukan kerjasama oleh masyarakat maupun kerjasama antar negara
dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita. Ketika para pemimpin dunia berada di Bali untuk berdiskusi mengenai isu-isu global, Iputu Agus Aksaradiantika turut berperan dalam membanggakan Bali dengan mempersembahkan endek berkualitas tinggi yang mewakili keindahan dan keanggunan budaya Bali. Melalui Dian Songket, seni tenun endek dengan teknik ikat catri dijadikan nyata oleh tangan-tangan terampil para pengrajin. Proses yang rumit dan membutuhkan ketelatenan ini melibatkan langkah-langkah yang hati-hati, mulai dari mewarnai benang hingga mengikatnya dalam pola yang indah. Dari proses ikut G20 ya memang itu kalau saya bercerita yang kemarin pembuatan kain tenun untuk seluruh kepala negara dan juga souvenir kenegaraan itu memang diproses. Waktu itu proses penawaran kami di bulan Februari kalau nggak salah ya. Penawaran kami di bulan Februari ke Sekretariat Negara, habis itu di Cinjau di bulan April kita dikunjungi, pembuatan proses sampel-sampel kain apa yang kita ajukan, temanya apa, kayak gitu sih biasanya kemarin yang saya lakukan. Karena kan juga untuk pengalaman dulu kan saya sebelum G20 ini juga beberapa kali membuat seragam untuk kepala negara dan juga event-event internasional kayak IMF 2018 kan itu kebetulan saya juga yang buat kemarin untuk seluruh kepala negara. Jadi mungkin dari Setnek pun memilih saya pun karena sudah ada pengalaman sebelumnya buat seragam, akan tetapi kita tetap diminta untuk pembuatan sampel. Apakah kain yang akan saya proses ini sudah berada di pasaran atau belum, dan tema yang akan saya ambil untuk kain tersebut apa. Itulah prosesnya di bulan April. Di bulan Juli pun sudah datang biasanya ordernya berapa kita membuat warna-warna apapun apa saja yang dibuat juga dan untuk siapa-siapa saja, itu seperti itu sih. Dan di bulan September, di bulan September gitu proses pengiriman memang kita langsung. Kalau di sini kemarin memang sih ada yang diambil ke sini langsung, ada yang saya bawakan ke Jakarta langsung ya gitu. Banyak pengrajin endek Bali yang telah menjaga keahlian kuno ini tetap hidup dan relevan di tengah arus modernisasi. Para pengrajin dengan penuh dedikasi mempelajari dan menguasai teknik-teknik kuno, menerapkannya dengan keahlian yang sempurna dalam setiap benang yang mereka rajut. Ya, pasti itu juga kita melihat dari beberapa perspektif ya, dari juga request dari Setnek pun juga ada request dari negara-negara, contohnya seperti Singapura yang warna permintaannya seperti royal blue, sama seperti waktu IMF kemarin juga seperti itu. Kalau dari pemilihan desain pun saya mengambil tema Wastra Nusantara. Mungkin nanti dicek aja di IG saya atau ntar di kotak di box kan yang di G20 ada juga penjelasannya kenapa saya ngambil tema Wastra Nusantara dan kenapa tema bunga-bunga desain-desain itu mengambil keindahan alam Nusantara. Menjadi sebuah prestasi yang luar biasa saat delegasi-delegasi negara yang hadir dalam G20 Summit 2023 di Bali mengenakan endek buatan tangan para pengrajin. Endek yang dibuat dengan hati dan tangan yang penuh kasih ini menjadi simbol dari kemewahan dan keindahan budaya Bali. Saya bicara satu-satu dulu ya. Kalau berbicara pembuatan seragam PIP kemarin itu, seragam PPIP itu saya nggak banyak kok buat, itu sekitar 102 pasang. 102 pasang itu sekitar 102 pasang 102 pieces itu dibuat 102 bagi 2 berapa jadinya ya? Oh ya, jadinya 51 pasang itu dibuatnya memang untuk laki-laki dan perempuan.
51, dan itu pun bukan hanya pejabat kepala negara saja yang dapat. Jadi undangan VIP juga pasti dapat undangan kenegaraan sih biasanya yang saya tahu. Dan juga presiden-presiden sebelumnya seperti presiden ke-6, ke-5 itu dapat juga. Kalau proses pengerjaan itu dihitung, kalau dihitung dari bulan Februari sekitar berapa ya? 7-8 bulan ya? November ya, berapa ya? Itu sekitar 9. Kalau proses realnya itu buat dari bulan Juli sampai September, Juli, Agustus, September, 3 bulan. 3 bulan itu selesai. Dan jumlah penenunnya kan? Itu enggak banyak, karena kan kita banyak waktu spare itu. Jadi memang dibuatnya beda-beda. Kita kemarin melibatkan cuma 6 penenun aja. Iputu Agus Aksara Diantika sebagai pelaku usaha kain endek menggabungkan keindahan motif tradisional dengan inovasi kontemporer yang menciptakan endek yang tak terlupakan. Setiap helai kain yang dihasilkan adalah karya seni yang memancarkan keanggunan dan keunikan. Motif yang dipilih dengan cermat menceritakan cerita tentang kekuatan, keberanian, dan keindahan alam Bali. Melalui tangan para pengrajin, kebudayaan tenun endek dengan teknik ikat catri telah berhasil menjadi perhatian tingkat global. Mereka telah menjadi duta bagi keindahan dan kehalusan endek Bali, memperkenalkannya kepada dunia melalui panggung internasional seperti G20 Summit 2023. Kalau responnya kan kemarin chat saya sampai tersebar ke seluruh ke seluruh Indonesia. Chat saya yang waktu dipanggil Presiden Senegal kan kemarin, sama Rishi Sunak pun juga dapat, cuman tidak sempat dipublikasikan juga. Ya, kalau responnya sampai mereka repeat order itu kan pastinya ada kepuasan. Bukan hanya kepuasan dari para yang memakai, kepuasan dari saya sendiri juga kan. Pasti ada kepuasan, oh berarti kain kita diterima. Dan saya pun sangat senang waktu kemarin kain saya ada beberapa media di luar itu, bukan media sih, oknum ya kalau nggak salah, itu yang menghujat itu, saya malah senang malah. Jadi saya semakin terkenal jadinya. Iya, jadi viral, jadi kan orang nyari-nyari, jadi siapa sih yang buat ini kan gitu jadinya. Oh, tapi saya nggak ambil pusing, semua nelpon saya, oh saya jadi terkenal, nggak apa-apa, kasih aja dah semua menghujat, nggak apa-apa. Pembuatan kain endek Bali melalui proses yang panjang dan hampir semua dilakukan dengan menggunakan tangan pengrajin, sehingga kain endek Bali memiliki nilai seni yang istimewa. Langkah awal dimulai dengan proses pemintalan benang. Benang yang sudah dipintal kemudian akan diikat ke tali rafia untuk membuat motif sesuai dengan kreativitas pengrajin. Kemudian, benang-benang tersebut akan dicelup ke dalam warna sesuai dengan warna yang telah ada pada motif. Selanjutnya, benang-benang yang sudah direndam dalam pewarna akan diangkat, kemudian dikeringkan dan dipisahkan sesuai pola. Lalu, benang akan ditenun menggunakan alat tenun dengan teknik 1 ikatan di benang pakan dan 2 ikatan di kedua benang pakan dan lungsi. Dalam 1 hari, 1 pengrajin dapat menghasilkan 1 kain tenun endek Bali. Dalam rangka melestarikan tenun endek Bali, kegiatan promosi terus dilakukan, baik itu melalui soft diplomasi seperti pada gala dinner G20 kemarin, lalu peraturan pemerintah, maupun pemasaran serta kolaborasi antara pengrajin dengan desainer secara langsung. Pemerintah turut berperan aktif dalam melestarikan tenun endek Bali
melalui surat edaran Gubernur Bali nomor 4 tahun 2021 tentang penggunaan kain tenun endek Bali. Pengrajin tenun endek Bali menyambut baik peraturan tersebut dan merasakan dampak dari adanya komitmen pemerintah dalam melestarikan, melindungi, serta memberdayakan tenun endek Bali. Ya, kalau berbicara masalah pemerintah dalam pemberdayaan tenun di zaman sekarang, di zaman Bapak Gubernur Bali yang sekarang Bapak Wayan Koster ini, dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Bapak dengan mengeluarkan sudah Pergub ya, kalau nggak salah ya, Pergub itu menggunakan kain tenun itu sangat membantu bagi kita, apalagi Pergub tersebut dikeluarkan pada saat pandemi yang memang dimana para UMKM sebagai penopang ekonomi yang ada di Bali itu merasa terbantu dengan adanya kebijakan tersebut, walaupun memang apapun yang dibuat tersebut tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan dengan dikeluarkan sekarang langsung ada hasil. Seiring berjalannya waktu dengan sekarang tersebut, dengan kebijakan yang dibuat pemerintah dan juga turut serta dari pemerintah juga membina UMKM yang ada itu sangat kami rasakan di sini sangat banyak sekali manfaatnya. Nah begini, ini ada hubungannya dengan Pergub dari Bapak Gubernur atau 79 kalau nggak salah 2018 itu mengenai penggunaan kain busana kerja adat hari Kamis yang kayak sekarang saya nih. Nah itu memacu semua orang membeli kain endek, karena kain endek yang paling populer ya. Karena kita harus menggunakan kain endek, jadi itu memacu juga kolaborasinya itu. Jadi banyak permintaan dan orang membawakannya juga ke baju ke desainer juga, dan banyak juga seperti lomba-lomba busana sekarang banyak sekali kan lomba busana anak-anak, remaja, semua itu mengharuskan 70% pakai endek gitu. Sisanya boleh kain aplikasi. Itu memang para pemerintah saat ini melalui Dekranasda Bali di bawah Dinas Perindustrian itu besar sekali perannya pemerintah sekarang ini untuk memajukan endek. Terasa sekali itu sekarang. Kalau banyak dipakai sih, mulai sekarang udah mulai banyak dipakai ya, udah program-program pemerintah juga banyak tuh yang harus hari Kamis ya kalau nggak salah pakai endek, kan itu udah mau bantu banget UKM ya. Selain pemerintah, kolaborasi antara pihak pengrajin dengan desainer lokal juga turut berkontribusi dalam pelestarian tenun endek Bali. Hasil dari kolaborasi yang ada mampu meningkatkan popularitas dari tenun endek Bali, baik itu secara nasional maupun internasional. Rajin dengan desainer di Bali sekarang sedang gencar-gencarnya ini dilaksanakan gitu ya. Jadi apalagi dengan adanya pameran Bali Bangkit ya oleh Ibu Putri Koster sebagai Ketua Dekranasda Bali, itu dengan gencar-gencarnya UMKM tekstil Bali dengan desainer atau pelaku fashion itu lagi gencar-gencarnya ini kerjasama yang baik ya sebetulnya. Jadi ada kerjasama yang baik banget sekarang gitu, nggak kayak dulu berjalan sendiri-sendiri gitu. Sekarang sudah bagus kolaborasinya. Jadi semua kegiatan fashion itulah yang membuat kolaborasi itu makin baik antara pelaku fashion dengan pengrajin endek. Yaitu otomatis tadi satu, kita diharuskan memakai kain endek, busana kerja adat Kamis, dan juga biasanya busana kerja hari Selasa dan Rebu di pemerintahan. Kalau kami di kampus Selasa Rebu, kalau di yang lain saya nggak tahu. Pokoknya ada 2 hari dalam 1 minggu harus pakai busana kerja endek. Kemudian ada busana yang adat hari Kamis. Itu banyak sekali perannya Pergub itu. Kemudian saya tadi bilang juga untuk sekolah-sekolah juga dihimbau kan sekarang sekolah-sekolah menengah SMA, SMP untuk batik diganti dengan endek. Kemudian seragam hotel misalkan itu perannya besar sekali untuk kemajuan endek. Dan lomba-lomba itu, kebetulan lomba-lomba kan banyak sekali lomba-lomba busana anak-anak, remaja, dewasa, dan PKB, Persatuan Kesenian Bali juga setiap tahun itu juga memicu untuk meningkatkan produksi tekstil dan permintaan tekstil. Kalau di luar Bali ya sekarang banyaknya desainer-desainer Bali yang peragaan busana untuk promosi di luar Bali dengan menggunakan endek, dan juga di luar negeri.
atau seminar-seminar dan internasional seperti G20 yang baru saja dilakukan, itu besar sekali pengaruhnya. Karena kan ditonton berapa negara yang ikut ya semua nonton kan, jadi itu kan sangat bagus ini ya promosinya waktu itu. Dibutuhkannya peningkatan pasar untuk mengenalkan tenun endek Bali tidak terbatas hanya di Bali saja, tetapi juga di luar Bali hingga tingkat nasional internasional. Kabar baiknya, setelah Gala Dinner G20 kemarin, masyarakat memberikan perhatian khusus terhadap tenun endek Bali dengan salah satu motifnya yaitu tenun ikat catri kelungkung. Pesanan dari delegasi maupun masyarakat di luar Bali meningkat, yang pada akhirnya berdampak baik bagi perputaran dan keberlanjutan sektor ekonomi ini di Bali. Penggunaan tenun endek Bali dalam ajang G20 diharapkan dapat menjadi pintu gerbang bagi penyebaran budaya, utamanya tenun endek Bali, agar dapat dikenal secara nasional hingga internasional. Dengan semakin dikenalnya kain tenun khas Bali, semangat para pengrajin untuk terus berkarya dan melestarikan budaya Bali akan tetap membara. Harapan saya sebetulnya lebih kepada teknik bagaimana membuat endek itu warnanya lebih kuat, sekarang lebih tahan lama dan bisa perawatnya lebih mudah. Jadi tidak harus yang seperti sekarang kan memang agak pelik ya. Jadi harus begini karena kita nggak boleh pakai deterjen yang biasa. Nah, kalau batik itu beda, dia lebih mudah kan perawatannya. Nah, saya berharap dengan pelestariannya mungkin dengan perindustrian, dengan saya nggak tahu ya yang ahli dalam pewarnaan seperti kimiawi atau kalau bisa jangan kimiawi ya. Kalau bisa sekarang yang mengarah ke ke go green. Jadi itu ada pewarnaan alam yang lebih sehat istilahnya untuk kita pakai gitu. Jadi ya itu sih saya harap kalau dengan kerjasama UKM, pengrajin, dengan desainer, dengan montase sudah bagus saya bilang. Saya lihat sudah bagus sekali itu. Cuma sekarang justru bagaimana teknik membuat endek yang bisa lebih mudah perawatannya. Gitu. Mungkin lebih lagi ya karena terutama sih kalau di kita sih tenaga kerja ya untuk solusinya itu belum kita ketemu sampai sekarang gitu untuk mencari tenaga kerjanya itu gitu. Kita juga bisa berpartisipasi aktif dalam melestarikan budaya lokal dengan mulai menggunakan tenun endek Bali dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Sebagai generasi muda, diperlukan pemanfaatan teknologi yang ada untuk mendukung dan mempromosikan budaya lokal agar tetap terjaga eksistensinya. Pelestarian budaya harus kita mulai sejak saat ini.